kamu udah ngelakuin semua hal yang benar, tapi dompetmu tetap sesek nafas. Nah, ini adalah cara-cara ngatur uang yang mungkin udah pernah kamu coba, dan mungkin juga udah kamu benar-benar lakuin, tapi kok rasanya kayak ada satu hal yang gak pernah dibahas, gak pernah muncul di riwayat rekening, gak kelihatan dari riwayat Shopee, GoFood, atau Tokopedia, atau apapun itu, yang justru jadi alasan kenapa kok cara-cara tadi itu nggak pernah cukup. Bukan karena kamu salah ngelakuinnya, tapi karena emang ada hal-hal goib yang nggak pernah masuk hitungan, tapi nyata. Jadi setelah ngelihat video ini, bakal ada 3 hal yang kamu bawa pulang. Pertama, apa yang sebenarnya bisa diubah, dan apa yang butuh diakui dulu. Kedua, cara ngecek jujur, apakah energimu siap bergerak, atau kamu lagi mutusin dari tempat yang panik. Ketiga, kenapa sesak nafasnya itu kadang bukan soal diselesaikan, tapi soal dikasih nama yang benar. Coba bayangin waktu punggung kamu sakit, terus dokter bilang, oh ini karena posisi duduknya yang salah. Akhirnya kamu beli kursi baru, kamu benerin postur duduk jadi tegak, kamu kurangin main HP sambil tiduran, tapi rasanya kok kayak sakitnya itu nggak hilang-hilang. Nah, ini aku nggak bilang kalau tipsnya salah atau gimana ya, bukan itu maksudnya. Jadi, santai. Nah, bentar guys. Jadi bukan berarti aku bilang kalau tips-tips itu salah atau dokternya salah. Jadi maksudnya itu kayak gini. Jadi mungkin aja bukan soal kursinya, tapi karena kamu emang lagi nanggung terlalu banyak beban fisik di keseharianmu. Ini kayak kamu emang bawa tas dan mungkin bisa jadi karena itu terlalu berat. Dan kalau masalahmu di situ, nggak akan ada kursi yang bisa buat ngebenerin itu semua selama bebannya masih segitu. Nah, ini yang aku lihat sebenarnya terjadi sama banyak orang. Jadi waktu ngomongin soal dompet sesak nafas, mungkin diagnosanya yang salah. Jadi kayak dokter itu cuma ngelihat hasil lab, tapi dia mungkin aja nggak nanya soal gaya hidup sehari-hari. Jadi kayak angkanya kelihatan, oh ini faktanya kamu tulangmu kayak gini, berarti kamu salah duduk atau gimana. Angkanya itu tetap kelihatan oke, tapi kayak ada sesuatu yang nggak beres. Masalahnya itu bukan di angka yang kelihatan, masalahnya itu ada di hal-hal yang emang belum masuk pemeriksaan. Pertama kayak riwayat rekening, histori belanja di Shopee, histori GoFood, histori Tokopedia. Ini semua itu kayak pengeluaran yang bisa dilihat. Yang nggak muncul itu beban yang kayak nggak punya nama, nggak ada kategorinya, tapi itu nyata dan harus ditanggung. Dan kalau emang beban itu lebih besar dari income kamu atau yang bisa gaji kamu cover dengan nyaman, nggak bakal ada tips, cara, atau strategi apapun yang bakal bisa benerin itu selama bebannya masih segitu. Jadi pertanyaan yang lebih jujur dari aku boros nggak ya? Itu adalah apa yang aku tanggung yang nggak kelihatan di rekeningku. Dan ini bukan buat disalahin, bukan buat dibanding-bandingin, tapi emang buat pertama kalinya kamu bisa lihat gambaran yang lengkap dan berhenti buat nyalain diri sendiri. Buat sesuatu yang emang bukan sepenuhnya salah kamu. Dan nanti coba tanya satu pertanyaan itu tadi, dan untuk pertama kalinya mungkin napasmu nggak sesek karena salah siapa. Oke, kamu udah bisa ngelihat gambar yang utuh, dan itu aja udah ngubah sesuatu. Tapi kalau bebannya nyata dan nggak kemana-mana, langkah pertama yang paling sering buat disarankan oleh video YouTube atau apapun itu, TikTok dan lain-lain, itu menurutku justru yang paling sering salah, timing. Bayangin baterai HP kamu tinggal 10%, dan kamu masih bisa buka semua aplikasi TikTok, IG, ML, tapi belum ngapa-ngapain, layarnya udah mati duluan. Apakah ini salah HP-nya? Enggak. Baterainya emang tinggal segitu. Banyak temenku yang mulai pengen ngelakuin side hustle, freelance, side job, apalah itu. Tapi hampir semua energinya udah habis duluan buat kerjaan utamanya. Entah itu ngantor kayak atau jualan kayak. Dan energi itu sumber daya. Dia kayak baterai, bisa habis. Dan energimu ini udah habis kepake buat hal yang memang harus kamu kerjain. Kamu udah cukup usaha buat hal-hal yang gak akan pernah muncul
di story siapapun. Makanya menurutku ada 3 pertanyaan yang wajib kamu tanyain sebelum mutusin mau mulai side hustle atau side job atau mulai freelance. Aku pengen kamu buat coba jawab jujur, bukan dengan jawaban yang kamu harap itu jawabannya. 1, aku ada energi nggak buat mulai ngubah skill yang udah aku punya jadi sumber penghasilan? Bukan belajar hal baru dulu yang udah ada dulu. 2, kalau aku lakuin ini dan burn out, siapa yang nanggung dampaknya? Cuma aku? Atau orang lain juga? 3, ini keputusan yang jelas atau karena aku yang panik? Kalau jawabannya iya, emang ada, bagus. Kamu bisa mulai dari situ. Kalau jawabannya enggak, kamu bisa lihat itu sebagai data. Kamu tahu posisimu jelasnya di mana, dan dari situ solusinya 1, nggak ada anjir. Hehehe. Jadi mungkin nanti sebelum kamu buka Instagram, kamu udah tahu posisimu itu di mana, dan tahu posisi itu sendiri itu bakal beda rasanya sama terus nebak-nebak. Oke, kamu udah bisa baca energimu dan kamu udah tahu langkah berikutnya, tapi ada satu beban lagi yang bahkan lebih susah buat diakui, yang gak akan pernah muncul di catatan keuangan manapun, dan justru ini yang paling bikin napasmu tetap sesak. Bayangin kamu lagi ngitung gaji yang baru masuk, terus kamu buka aplikasi, kamu lihat angkanya, saldonya, dan belum sempet seneng, kepala udah kayak langsung lari kemana-mana. Bukan nama kategori pengeluaran, tapi nama orang. Jadi di budaya kita plus 62 ini ada kewajiban finansial yang sifatnya goib, yang nggak kelihatan di rekening bulanan, nggak ada kategorinya di aplikasi budgeting manapun, tapi harus ditanggung. Nenek yang hidupnya kamu support, adik yang kuliahnya harus kamu bayar, bukan karena keputusan finansial yang buruk, tapi karena emang udah dari sononya. Itu struktur hidupmu, bukan kesalahanmu. Bukan aku nggak bisa kaya, masalahnya adalah aku nggak bisa jujur soal keterbatasanku ke orang yang aku sayangi. Kenapa? Karena jujur artinya ngecewain mereka. Dan kenapa jujur soal uang ke orang yang kamu cintai rasanya lebih berat dari masalah uangnya sendiri? Karena uang itu bisa dicari, tapi rasa percaya, harapan, rasa aman yang udah bertahun-tahun orang lain simpen ke kamu, itu yang terasa dipertaruhkan setiap kali kamu mau ngomong yang sebenarnya. Dan gak ada yang ngajarin kita soal cara ngelewatin itu. Aku gak akan pernah tahu apa yang kamu hadepin. Aku gak akan pernah tahu berapa makhluk hidup yang kamu tanggung, atau berapa lama kamu nunda karena takut buat nyakitin orang yang kamu sayang. Faktanya adalah bebannya nyata. Masalahnya, kamu gendong sendirian diem-diem. Solusinya bisa jadi kasih nama. Ini masih berat, tapi nggak bakal sama juga beratnya. Jadi pertama, coba nggak perlu bilang ke siapapun dulu, coba kamu kasih nama apa yang benar-benar kamu gendong. Sesuatu yang berat, tapi punya nama, bakal beda rasanya sama sesuatu yang berat dan nggak kamu ngerti. Oke, jadi kita udah bahas 3 hal. Pertama, sesak nafasnya itu bukan soal salah atur keuangan. Emang ada beban gaib yang nggak pernah masuk hitungan, tapi nyata. Kedua, energi itu sumber dayanya terbatas, dan tahu posisi kamu itu data, bukan sebuah kelemahan. Ketiga, ada kewajiban gaib yang emang udah dari sononya, dan kasih nama yang benar ke beban itu langkah pertama. Ngerti soal bebannya, udah. Tahu kapasitas, udah. Ngasih nama, udah. Dan tetap ada satu pertanyaan yang sama sekali belum kita sentuh, yang begitu kamu tahu jawabannya, semuanya itu bakal berubah. Bukan lebih cepat aja, tapi lebih enteng. Kenapa harus jadi kaya? Kedengarannya simple ya, tapi jawaban yang bener itu kayak gak pernah dibahas, guys. Dan itu bakal aku omongin di video ini. Klik video ini.